warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTNU, Waalaikumsalam. kalian berada masih bersama saya, Widya Nur Latifah, dan teman-teman LPTNU lainnya yang berada di balik layar. Oh iya, di sini kita akan ada Dogoresan, Purworejo. Benar? Iya Kak, buat alamatnya iya, tapi saya berdomisili di Pondok Pesantren. Iya. Oh, di pondok pesantren ya Mbak ya? Iya, Pondok pesantren mana kalau boleh tahu Mbak? Pondok Pesantren An-Nawawi Kak. An-Nawawi. An-Nawawi, iya, Purworejo. Baik. Berarti sekarang benar-benar stay di situ ya Mbak ya, tinggalnya ya? Iya, sampai selesai lah Kak. Tanggal lahir di Purworejo 31 Maret 2002. Iya, Benar? Iya, benar. Oke. Untuk kampus saat ini berada di kampus Stan An-Nawawi Purworejo, berada di semester 3 Prodi KPI, betul? Iya, iya benar Kak. Betul. Jabatan UKM Iya, betul. sesuai dengan moto hidupnya, nih, Kak Anissa, love yourself because love in yourself. Oke. Karena sesuai dengan moto hidupnya itu kita anggap sangat keren, maka kita akan memberikan beberapa pertanyaan. Siap ya, Mbak Anissa ya? Iya, insya Allah siap Kak. Mbak, kenapa ngambil jurusan KPI? Dan KPI itu adalah singkatan dari? Baik Kak, KPI adalah kepanjangan dari Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya, saya begitu karena saya suka. Ya, isinya tentang komunikasi, bisa berbagi dan dakwah gitu. Kan sesuai ya sama saya yang berada di pondok pesantren dan suka speak kayak gitu. Jadi ya suka aja masuk komunikasi. Suka ngobrol, suka berbincang gitu. Iya, Ya Mbak ya? suka. Iya. Kalau bincang-bincang sama saya sore ini, seneng nggak? Kan udah bilang tadi Kak, seneng kan? Kalau di sana Mbak, di Purworejo itu, berapa prodi dan fakultas yang ada kalau boleh tahu? Ya, kalau di saya tahu ini ada 4 fakultas, prodinya ada 7. Ada 7 fakultas. Ada 7 prodi, 4 fakultas. 7 prodi, 4 fakultas. Oke. Ya. Mbak, aku pengen tanya yang bergulut dengan keinginan pribadi. Pengalaman menarik apa yang Mbak alami ketika berada di tempat kuliah? Pengalaman menarik apa? Banyak sih Kak. Contohnya? Ya gini, kalau aku kan suka suka ikut-ikutan ya gitu kan, suka ingin jadi mahasiswa yang aktif kayak gitu. Sedikit kencengin suaranya. Oke. Ini kan aku kan suka bicara gitu ya Kak, suka ingin jadi mahasiswa yang aktif juga. Jadi ikut kepanitiaan gitu ya, karena masih awal sih Kak, jadi ya masih kalah sama yang kakak tingkat, tapi nggak apa-apa besok. Oke. Semester 3 itu berarti masih awal ya? Iya, masih awal, 1 tahun berarti ya. Iya, 1 tahun, baru 1 tahun sih emang bener. Berarti ini baru masuk banget di semester 3 ya Kak ya? Iya. Kak, karena ini kita radarnya juga rada kurang bagus sinyalnya, entah dari Mbaknya saya mohon suaranya dikencengin lagi ya, biar nanti ketika upload di YouTube dengan presisi bahasa kopinya. Iya, baik Kak. Oke, tadi pengalaman menariknya adalah karena sering speak up, karena sering ngomong, jadinya tuh salah satu hal-hal menariknya ada ketika berkenalan atau bergabung sama teman-teman. Kalau boleh tahu, event-event bergabung dengan teman-teman, ini Mbak melalui organisasi apa? Pernah ngambil organisasi apa selain hanya di Hima aja? Baik, kalau di kampusnya gitu ya, karena kita kan udah kenal dari pondok, jadi emang mayoritas itu adalah anak pondok ya, jadi kita udah kenal dulu, lulusan dari MA-nya juga. Dan kalau buat kita kenalan dengan yang luar, dari
komunikasi itu punya punya apa ya, punya kelompok sendiri gitu, Forkomnas, Forum Komunikasi Nasional, dan kita sering apa namanya? itu Forkomnas. Forkomnas itu salah satu organisasi ya? Iya, organisasi wadah gitu. Oke, kalau misalkan aku boleh tahu lebih detail, Forkomnas ini organisasi yang memang legal di kampus apa gimana? Kalau itu legal itu buat apa ya, Pak? Tepatnya itu buat untuk komunikasi saja, jadi bukan untuk semuanya. Forkomnas itu Forkomnas, forum komunikasi mahasiswa gitu ya, Kak ya? Nasional, Kak. Oh, nasional. Oke. Sejak kapan tuh kalau boleh tahu, Kak, Forkomnas tuh? Iya, karena kita baru masuk ya, Kak. Gimana sih, Kak, orang kita masih awalan, iya, masih awal. Iya, jujur, ya. Jadi masih mengenal dulu. Baru mengenal ya, baru pengen apa namanya gabung aja nih sama namanya Forkomnas gitu ya? Iya, pengen banget. Tuh, Mbaknya tahu nggak kalau ternyata di dalam kampus itu ada organisasi HMI, PMII, kemudian Gemini, KNPI, dan lain-lainnya. Itu pernah nggak mengikuti organisasi-organisasi seperti itu? Ya, gitu. Kalau masih tahap awal gitu ya, Kak. PMI itu ada, itu ikutnya eksternal, bukan internal ya. Tapi saya nggak ikut itu. Iya. Iya. Kalau yang HM, apa ya? HMI itu ya, himpunan mahasiswa ya. Itu untuk komunikasi kita belum punya. Kita masih apa ya, ikut bareng sama MPI. Mudah-mudahan tahun depan kita punya ya sendiri. Sama apa, Kak? Sama HM? Sama MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam. Oke. MPI itu salah satu prodi juga apa gimana? Iya, itu prodi juga di Sains Awis ini. Boleh disebutin nggak, Kak, prodinya apa aja nih biar aku tahu di Stay Purworejo tuh ada ini gitu. Siapa tahu kan next aku ketemu sama kakaknya nih. Baik, Kak. Di situ gitu. Iya, baik. Di situ prodinya ada 7. Yang pertama itu ada tertua itu ada HES, Hukum Ekonomi Syariah. Itu fakultasnya syariah. Ya. Terus ada PBS, Perbankan Syariah. Oh, Perbankan Syariah, oke. Terus ada AS, Awalus Syasiah, itu tentang keluarga Islam. Ya. Terus di sini juga ada MPI, Manajemen Pendidikan Islam, jadi tentang manajemen pendidikan gitu. Terus yang baru kemarin tuh ada 3. Yang pertama ada KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, ya, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Terus ada MBS, Manajemen Bisnis Syariah. Terus yang terakhir ada PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Pendidikan Bahasa Arab. Oke. Berarti karena ini Sekolah Tinggi Agama Islam itu masih mencakupi ruang-ruang keislaman ya, seperti tadi pendidikan bahasa Arab. Terus kemudian tadi ada Ahwalus Syasiah juga tadi ya? Iya, ada. Perbankan Syariah. Nah, kebetulan juga nih, Kak, aku juga lulusan dari perbankan nih, tapi tidak kerja di bank. Gimana? Oke, Kak, kalau boleh tahu nih, selain kuliah, kegiatannya apa yang sedang digeluti? Kerja kah? Ngurus rumah aja kah? Atau ngurus kosan aja kah? Atau Karang Taruna atau gimana? Ya, kalau di sini karena kita apa ya, Kak? Kita di pondok ya, jadi aktivitasnya tentang kepondokan ya gitu. Pondok Iya. Contohnya seperti apa tuh aktivitas kepondokannya? Ya, kayak kalau pagi karena kita masih mahasiswa gitu kan, ya pagi kita kuliah, terus nanti kita semuanya jamnya pagi semua, maksimal sampai jam 1, terus habis itu nanti kita madrasah jam 2 sampai jam 4.15. Ya, madrasah ngaji-ngaji pondok gitu. Sore aktivitas biasa, makan, mandi, ngobrol. Terus nanti ya maghrib, jemaah, ngaji, malam juga ngaji sampai jam 9:30. Habis itu
kalau ada tugas kita kerjain tugas, tidur, dan seperti itulah hari-harinya. Kak, sorry, ini aku masih belum bisa nangkep nih. Pondok pesantrennya itu pondok pesantren khusus santri atau khusus mahasiswa ya, kalau boleh tahu? Karena yang aku kenal beberapa pondok pesantren yang ada kampusnya itu memang dikhususkan untuk mahasiswa aja sih sebenarnya. Baik. Kalau di Anawi ini itu nggak cuma untuk mahasiswa, jadi untuk umum, dan dari tingkat ada MTS-nya, ada MA-nya, ada STAI-nya, dan di sini juga ada yang salaf. Jadi tidak sekolah gitu loh, Kak. Berbasis salafi. Tapi ada yayasannya, ada instansi. Ini berarti pondok pesantrennya itu memang umum, tapi dia basically itu salafi, dan memang boleh teman-teman yang punya pendidikan seperti kayak kuliah atau kesibukan-kesibukan yang lainnya boleh beraktivitas seperti biasa ya. Karena pandangan aku soal kampus yang ada pondok pesantrennya, itu memang mereka tuh ada peraturan sendiri. Terlepas dari kampus memberikan peraturan, pondoknya juga memberikan peraturan, gitu nggak Kak kira-kira? Iya, Kak, sama. Namanya kan integrasi ya, jadi perpaduan gitu, perpaduan dari pondok dan sekolahnya, supaya jadwalnya tidak tertabrak. Dengan kondisi ngampus sambil mondok gitu ya, nyaman banget ya? Nyaman, udah terbiasa sih Kak. Terbiasa, iya sih memang. Aku juga lulusan pondok pesantren juga, alhamdulillahnya, jadi tahu bagaimana di pondok, karena waktu itu kan masih siswa ya, kalau sekarang mahasiswa. Karena beberapa teman aku pernah bilang, gak enak ternyata mondok sambil kuliah, gak bebas katanya gitu. Tapi ternyata kakak juga nyaman aja gitu di sana ya? Iya, alhamdulillah. Kalau di pondok pesantren sendiri ada kegiatan yang kakak geluti gak kira-kira, kayak entah itu belajar bahasa Arab atau gimana gitu, ada nggak? Kalau di pondok itu kan ya apa ya? Bukan ngajar sih bahasanya, belajar bareng sama adik-adik. Contoh yang sering kakak pelajari nih, entah itu terlepas dari agama, apakah kalau di pondok kitab kuning kah, atau belajar sesuai dengan jurusan kakak ke apa namanya komunikasi? Kalau di pondok itu kita belajarnya kitab kuning. Ngajinya kayak kitab jurumiyah gitu. Jurumiyah, terus sama ngaji Al-Quran. Tapi di sini tidak menghafal ya Kak. Kita mempelajari tajwidnya gitu. Kalau boleh tahu juga, jarak pondok sama kampus itu jauh nggak sih Kak? Enggak jauh. Paling berapa ya? 700 meter kalau nggak salah. Belum pernah ngitung sih Kak. Terjangkau lah ya. Iya, terjangkau. Oh iya, tadi ngomong-ngomong kan, tadi sebelum kita masuk nih ke sharing session ini, tadi ada yang namanya Mbak. Kalau boleh tahu Mbak, siapa sih Kak? Mbak Zai itu teman kamar aku. Iya, satu kamar. Dia kakak kelas. Tapi dia hari ini berhalangan hadir. Oh, siapa sih Mbak Aida? Mbak siapa? Iya, Mbak Aida yang tadi aku bilang satu tim atau enggak sama Mbak Ali? Iya. Satu tim itu berhalangan lagi piket. Oh, untuk ada yang asrama atau piket apa gitu ya? Iya, ada. Pernah mengikuti sistem atau lomba apa nih sama Mbak Aida kalau boleh tahu? Ya, kemarin tuh itu Kak apa? Ikut lomba Semarak Kemerdekaan 2022 itu. Baru-baru ini berarti ya? Iya, baru-baru ini. Di bulan Agustus? Iya, bulan Agustus. Bulan apa? Agustus, ya Agustus awal. Agustus awal. Kemudian perlombaan itu diadakan oleh Semarak Merdeka apa Kak? Stikes gitu ya? Stikes, ya. Stikes. Semarak Merdeka. Kak, satu tim sama Mbak Aida tuh awalnya gimana? Boleh diceritain? Ya, awalnya itu kan berawal dari apa ya? Awalnya itu kan
nyanyi gitu, nyanyi buat apa ya kemarin, buat wisuda gitu kan, nyanyi terus kok klub ya gitu kan, terus kita ada UKM-nya, kita terwadai sama UKM paduan suara. Baru kemarin, ini baru juga sih Kak, kemarin Mei akhir itu 31 atau enggak, kita tuh baru rilis. Competition tingkat nasional ya berarti. Iya. Itu berarti nggak cuma Mbak Anissa, Mbak Aida, tapi juga ada beberapa teman yang lain. Kayak di sini aku melihatnya di profilnya itu ada foto laki-laki juga. Apakah ada teman-teman laki yang berkontribusi dalam lomba tersebut? Iya ada Kak. Ada 5 itu. Berapa sih Mbak? Berlima ya? Iya, cowoknya 5. Ada tuh pemaduan antara suara laki-laki dan perempuan tuh. Ya dipadukan, soal latihannya itu kita berbagai suara gitu loh Kak. Ada suara yang 1, ada suara 2, dan ada suara 3-nya juga. Ya ada pelatihnya pastinya. Ada pelatihnya juga. Itu udah latihan berapa bulan Mbak? Buat itu kemarin latihannya berapa ya? Nggak berbulan-bulan sih Kak. Orang kita itu tahu infonya itu barusan. Jadi hamin 10 hari atau enggak itu. Hamin 10 hari tutup atau seminggu lupa itu. Singkat banget ya, 10 hari aja. Iya. Karena waktu dulu aku juga pernah ikut paduan suara juga kan. Aku suara alto. Nah di suara alto itu aku latihannya untuk tampil itu 2 bulan. Kalau 10 hari kan, apalagi menyatukan suara falset dengan alto sama sopran itu kan sangat sulit ya Mbak ya. Iya, ya kayak gitu Kak. Tapi ada kendala nggak kira-kira di pra latihan gitu, atau di setiap latihan punya kendala tersendiri dari teman-teman yang susah ngumpul atau kendala lainnya? Itu pasti Kak. Itu kan pas kalau buat latihannya itu kumpulnya itu biasalah. Kumpulnya janjian jam berapa, tapi nanti berangkatnya jam berapa gitu. Oh iya, masih belum komitmen ya. Tapi nyangka nggak sih bakal juara 2 gitu di vokal group ini? Ya nggak nyangka awalnya kok bisa gitu. Padahal itu ya ada kesalahan gitu kan, tapi ya nggak tahu gitu. Mungkin emang udah takdir atau gimana. Udah takdir, legowo banget ya Mbak Anissa ya. Mbak, dari sekian banyak lomba yang Mbak ikutin, yang paling menarik dan menantang, ada nggak lomba-lomba lainnya kayak misal lomba menulis jurnal atau lomba debat apa gitu, karena kan Mbak kan dari KPI ya. Gimana tuh Mbak? Kalau buat KPI itu saya ikutnya masih 1 sih Kak, kemarin opini, tapi itu nggak menang. Belum rezekinya. Gitu. Ikut menulis opini. Menulis opini. Opini apa yang waktu kemarin Kakak jabarkan? Ya, kemarin saya menjabarkan tentang toleransi. Karena temanya itu toleransi, jadi ya toleransi. KPI itu atau punya kendala sendiri? Enggak, nyaman banget. Sampai cepat-cepat. Sekali suka. Pernah kepikiran nggak kalau misalkan pengen ngambil jurusan lainnya awal-awal kuliah? Karena kalau aku sih gitu dulunya, aduh pengen ngambil jurusan ini, nggak taunya masuknya ke jurusan ini, kayak gitu. Kalau awalnya tuh, kan saya tuh kemarin tuh berhenti 1 tahun ya Kak. Harusnya itu saya semester berapa ya? Semester 5 berarti. Ya. Kemarin tuh belum kerja. Enggak kerja karena belum ingin kuliah tapi belum sesuai. Iya, terus ikutnya tahun berikutnya. Cocoknya sama komunikasi itu. Iya, cocok, udah langsung masuk. Nggak usah pikir panjang ya. Tahu dari mana dari ini Mbak? Saya Purworejo ini. Tahu dari sini, karena saya kemarin di sini ya. Saya di radio juga sering keluar. Sering keluar sih Nawawi ya. Oh, jadi juga komunikasi sama dunia luar ya, nggak hanya melulu soal pesantren ya. Iya. Kendala yang berada di pondok-pondok nih. Kan sekolah Iya. ini kan biasanya mereka benar-benar
integrasi nggak sih? Kita kayak lebih mendahulukan kegiatan lainnya dibandingkan kegiatan-kegiatan. Iya, ya pasti lah Kak. Sering kalau kayak gitu, sering lah. Berarti nggak juga. Iya, sama kan, sama-sama gitu. Peraturannya ketat juga di pondoknya Mbak. Soalnya kalau di pondok saya dulu peraturannya sangat ketat. Ya, ketat sama ketat tegas ya. Tapi nggak menyiksa santai. Mbak Nisa, aku tanya motivasi untuk mengikuti lomba konten yang menang juara 2 ini apa? Motivasinya apa ya? Ingin mengembangkan dan ingin mengenal dunia kayak gitu. Tapi awalnya emang suka nyanyi? Ya, suka. Boleh nggak sih aku denger satu lagu yang kemarin, satu suara yang mewakili lagu kemarin yang dilombakan? Enggak Kak, nggak bisa nyanyi, soalnya lagi serak. Iya, malu lah berdua. Lalu, kalau boleh tahu kemarin judul yang dinyanyiin apa yang dinyanyiin? Ya, ini tuh Indonesia Pusaka sama Gugur Bunga. Ya, ada pilihannya lagunya soalnya. Oh, ada pilihan lagu. Berarti memang tidak ditentukan sama grup vokalnya ya? Iya, tentukannya milih dari beberapa pilihan. Mbak Anissa ketika menang lomba itu perasaannya gimana? Kalau boleh tahu, seneng atau nggak nyangka atau kok bisanya aku menang gitu? Iya, ya seneng, tapi ya nggak nyangka, seneng. Nyangka ya nggak mungkin nggak itu. Karena sudah pernah juara 2, apakah Mbak Anissa dan teman-teman ini punya ekspektasi, oke nanti ketika ada vokal grup lagi, aku bakal ngikut gitu? Iya, ya kita punya harapan lagi ya, besok kalau misal ada berarti kita ikut gitu ya. Ya kita kalau menang itu kan nggak harus ya, yang penting kita ikut dulu, nanti masalah hasil itu kan nanti udah ya udah gitu. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau enggak nggak apa-apa. Yang penting berkompetisi dulu ya Mbak ya, perkara menang, kalah, udahlah. Yang penting memberikan yang terbaik dulu, latihan dulu. Iya. Kalau boleh aku denger nih, kalau Mbak Aida sendiri ini lebih ke suara apa ya di dalam kelompok vokal grup tadi? Dia lebih suara tinggi kah atau suara rendah? Kalau Mbak Aida bagaimana dan Mbak Anissa bagaimana? Ya, kalau aku dan Aida itu lebih ke suara satu karena kita cewek ya. Jadi kalau suara cewek sama suara cowok itu emang lebih tinggi cowok, iya nggak sih Kak? Iya, betul. Kalau misal di lagu itu kita suaranya satu, tapi kalau di lagu tergantung lagunya juga sih. Kadang satu, kadang dua, tapi kalau tiga nggak sampai. Cowok, lebih tepatnya cowok. Cowok. Satu kelompok itu kan ada 5 orang. Boleh disebutkan nggak Mbak siapa aja waktu itu yang ikut serta sama lomba? Selain Mbak Aida. Mbak Aida itu ada Kak Vida, ada Kak Yvette Fortuna, terus ada Kak Hanifah. Ya. Hanifah. Ya. Ada Kak Anjani Fidaroini. Iya. Terus ada Kak Siru. Laki-laki. Itu cewek. Laki-lakinya itu cowoknya ada 5. Itu ada Kak Syifal Murtado. Terus ada Kak Ahmad Taufik Firdaus. Terus ada Kak Fauzi. Terus ada Kak siapa ya, Kak Yusuf Arham sama Kak Ginanjar Rijal. Oke. Kelima-limanya ini berarti suaranya suara berat semua ya? Iya, yang cowok. Iya. Seneng nggak bisa gabung sama mereka ketika ada di vokal grup itu? Iya, seneng banget. Senengnya kenapa nih kalau boleh tahu Kak? Ya bisa berbagi suara gitu loh Kak. Nanti kan kalau suara 2, 3 itu kan biasanya berbeda ya dari suara satu. Itu kita jadi tahu ada cengkok-cengkoknya ini gitu kan, dan
Mereka jadi suka selawatan lain gitu ya. Oke. Wah, ini tuh menarik banget ya Kak, karena nggak semua orang bisa punya kesempatan bisa lomba vokal grup kayak gini dan menang, alhamdulillahnya. Kemudian selain motivasi nih, aku pengen nanya, kenapa harus mengikuti kontes itu? Kenapa nggak kontes yang lain? Iya, kemarin tuh kan pas kita tahu, kan kemarin tuh liburan ya Kak. Kita tahunya itu ada ada kontes lomba gitu kan. Tapi yang kita sanggup tuh cuma 2 gitu. Yang pertama ikutnya yang ini paduan suara. Oh kayaknya mungkin gitu kan. Terus kita daftar, terus latihan. Yang satunya itu adalah tari tradisional gitu. Yang ada ini sama Semarak, tapi belum beruntung. Jadi lebih tertarik di itu apa namanya vokal grup itu dibandingkan yang lain. Iya. Oke. Apresiasi yang diberikan oleh orang tua nih apa nih Mbak Nisa ketika tahu bahwa anak saya nih udah juara 2 vokal grup loh kayak gitu. Nah, kita di pondok ya Kak, jadi orang tuanya ya bapak ibu dosen, bapak yang lebih tua gitu, dan ya senang. Terus kita langsung dibuatin pribadi ucapan. Berarti belum dengar atau sudah dikasih tahu dan belum responsif gitu? Ya, belum dikasih tahu. Saya udah tahu Kak. Walaupun hanya ngomong, tapi yang penting udah denger gitu ya. Iya. Oke. Kayak gitu. Ya. Banyak sekali sebenarnya yang pengen aku gali dan aku keruk berita-berita di sana di Purworejo. Kalau nanti bisa melanjutkan S2, targetnya kemana? Target terdekat saat ini itu apa kira-kira? Target terdekat saya sendiri ya. Ya kalau aku pengen S2. Ingin. S2-nya ngambil jurusan yang sama, komunikasi juga? Ya kalau bisa komunikasi. Tapi pengen ke sastra juga. Ya. Oh, ya, sastra. Boleh juga tuh Kak sastra kalau misalkan memang minat ya. Nah, doanya ya Kak. Selalu. Kalau informasi sama sastra itu menurutku ya nggak jauh-jauh beda lah ya, karena masih soal kata gitu kan. Iya, bahasa kata. Iya. Iya, bahasa kata. Semoga apapun yang Mbak Anissa inginkan di bulan Agustus ini bisa tercapai dan di bulan September yang akan datang. Terutama target terdekat yang ingin dari dalam hati diunggahkan atau disemogakan begitu ya. Mbak, closing statement yang pengen aku untuk teman-teman mahasiswa berprestasi yang aku rasa kalau misalkan mereka mengeluarkan closing statement itu bakal berpengaruh sama teman-teman yang lainnya. Apa nih closing statement-nya? Baik. Closing dari saya, intinya kalau kita jadi mahasiswa, apalagi jadi santri, itu jangan minder dengan apapun. Karena belajar dimanapun itu tidak menutup kemungkinan. Itu adalah ruang dari segala ruang, dan teruslah berkarya karena kita tidak pernah tahu bagaimana kita besok. Gitu. Berarti sesuai dengan motto tadi ya, love yourself, oke? Jadi tetap mencintai, tetap berusaha, tetap melakukan hal-hal baik yang mungkin nantinya akan berpengaruh pada diri kita dan jangan berhenti berkarya, gitu ya Mbak Nisa ya? Iya, kayak gitu. Benar banget. Ada lagi ya? Kan ke teman-teman PTNU yang bisa memotivasi? Ya, intinya dari saya semuanya harus serba diniatkan. Oke. Pokoknya ibda binafsi, dimulai dari sendiri, kemudian jangan lupa niatnya, nawa itu, gitu ya Mbak Nisa? Iya, benar banget Kak. Oke Mbak Nisa, karena kita udah banyak sekali berbincang-bincang, terutama dalam kehidupan pribadinya Mbak Nisa juga mengungkapkan terkait kenyamannya antara kegiatan di pondok dan juga prestasi Mbak Nisa yang tadi kita kulik, kenapa bisa sampai juara 2 vokal grup ini. Dan
Semoga nanti bisa mengikuti kontes-kontes vokal grup selanjutnya dan kita doakan juara 1. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita penutupan kita punya jargon nih. Jargonnya adalah PTNU Bisa, Indonesia Jaya. Pakai tangan terkepal ya. Baik, Kak. PTNU Bisa, Indonesia Jaya. Oke, terima kasih Mbak Anissa atas waktunya dan saya mohon maaf bila banyak kata yang salah itu datangnya dari saya dan bila banyak kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala keinginannya untuk sharing session ini. Saya berdoa semoga apapun yang dijalankan tetap berjalan dengan lancar. I think Pinawir, I to you, thank you. And the last, Allahumma fiqil ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak.